Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini menjadi viral di media sosial karena prestasi yang luar biasa. Seorang bocah, seorang anak yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Riau. Karena di Riau ini biasanya setiap tahun selalu diadakan lomba pacu jalur. Ini lomba mendayung dengan ada penari di depannya ya. Dan kita akan hadirkan terlebih dahulu, kita lihat siapakah mereka. Ini dia. Bagi Ambiar, kita hadirkan, ini dia Alvino dan juga Bapak Mahfiel. Luar biasa, ada Vino dan juga Bapak Mahfiel. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat, dan kami mengucapkan terima kasih sudah datang. Luar biasa, ini berprestasi banget ya, nggak bapaknya nggak anaknya juga. Ini saking berprestasi, Bapak Bupati sedang menyaksikan di pagi hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat pagi untuk masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk Bapak Bupati yang sedang menyaksikan. Ada Dr. Andes Haji Suhardiman Abi. Selamat pagi, Pak Bupati. Pagi Pak. Wih, bangga banget pasti ya. Boleh silakan duduk. Bapak Mahfiel dan juga Vino. Vino, kalau boleh tahu Vino umurnya berapa sih Vino? 11 tahun. 11 tahun. Jadi lomba pacu jalur ini selalu diadakan setiap tahun di Riau. Oke, pesertanya dari semua kabupaten dan kota yang ada di Riau. Di Riau. Dan kemarin jadi juara? Kalau kami untuk yang terakhir ini kami tidak berhasil menjadi juara, tetapi dari 6 kali keikutsertaan kami berhasil menjadi juara 1 kali, juara 2 1 kali, dan peringkat 4 1 kali. Enggak masalah. Juara tapi viral. Itu kan kemarin Vino viral karena joget-joget di depan perahu gitu ya. Belajar jogetnya dari mana Vino? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Takutnya ngeliatin Tante Dewi ya. Iya. Tapi ya Pak, ini tuh dalam perlombaan pacu jalur satu perahu berapa orang? Itu anggotanya antara 45 sampai 60 orang satu perahu. Banyak sekali. Ya? Dan ada satu yang di depan Berarti untuk harus menari. bersinergi itu ya. Oh, oke. Kalau Bapak dan juga Vino berasal dari tim yang sama ya? Sama. Dari desa mana? Padang Tanggung, Kecamatan Pangean. Padang Tanggung. Padang Tanggung. Selamat pagi Desa Padang Tanggung. Tadi kata Karen begini, coba kalau kita yang begini, nanti kita kalau pas OBB bikin begini, oh kayak ada tenaganya aja lu nggak usah. Satu itu harus, tenaganya itu harus bersinergi, harus kompak. Kedua apalagi si kecil ini Alviano, dia harus benar-benar bisa seimbang, balance ya. Kan? Vino, ikutan pacu jalur sudah berapa kali? Sudah 2 tahun. 2 tahun, berarti dari umur 9 tahun? Ya. Dari umur 9 tahun selalu paling depan, selalu menari terus? Ya. Nggak takut jatuh? Gak takut jatuh sayang. Udah terbiasa. Sudah terbiasa. Atau kamu diikat dulu kakinya biar Ya dia itu dia, kan ngasih kakinya di perahu supaya nggak jatuh? Tidak. Enggak. Berdiri begitu aja. Oh berdiri gitu aja Berdiri ya? gitu aja di atas haluan jalur yang hanya lebarnya sekitar 20 cm. Kan itu kan berombak itu, apa nggak takut goyang-goyang gitu kan? Goyang nggak sih? Nah, disinilah perannya si joki cilik, Togak Luan nama kami. Togak Luan, karena orang yang berdiri di haluan. Jadi menyeimbangkan badannya dengan goyangan perahu. Nah, kalau salah goyang jatuh. Tapi nanti belajar dong gimana itu ya? Berarti kamu tuh kalau goyang kiri, goyang kanan, kiri, kalau kanan goyang kiri, goyang kanan, kamu harus ikutin arah dong. Iya. Kalau goyang jatuh. Keren. Bapak, kita mau nanya, itu lomba pacu jalur kan rutin setahun sekali. Itu diadakan dalam rangka apa sih? Kalau sekarang dulu asal muasal pacu jalur itu diadakan dalam rangka memperingati hari-hari besar di daerah kita. Kalau sekarang fokusnya kita peringatan hari-hari besar yang ada di negara kita, mulai dari peringatan kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Nah, ini pada saat ini Pak Bupati kita membuat jadwal 1 tahun penuh ada kegiatan pacu jalur. Wow. Ini inovasi dari Pak Bupati. Berarti ini juga melestarikan kebudayaan. Ya, jadi kapanpun ingin ke Kuantan Singingi, insya Allah akan ada pacu jalur. Pak Bupati undang Pagi-Pagi Ambiar dong. Kita nanti di sana hadir menghibur warga setiap ada acara pacu jalur, ya kan? Tapi nama timnya apa? Rajo Bujang.
Era PP. Rajo Bujang. Rajo Bujang. Era PP. Rajo. Oke. Karena sponsor itu di belakang. Kita mau kasih lihat ya, ini ketika tim Rajo Bujang berlomba di acara Pacu Jalur. Guys, kita cobain sama dia. Kita mau cobain ya. Iya. Oke. Ayo Kembaran, ikut Kembaran. Wi paling depan, King juga, aku paling belakang aja. Iya. Ceritanya kita lomba pacu jalur. Oke, siap ya nanti. Nggak muat ya? Muat, kita muat-muatin aja. Oh, sisanya di luar ya. Iya. Oh, di sini King, di sini gue ya. Bisa. Siap ya. Semangat ya. Oke. Siap, kita akan lihat aksi. Ayo serempak dong. Ayo serempak. Serentak ya. Oke, siap ya. Kanan dulu. Kanan dulu. Kanan. Kanan berapa kali, Wi? Kanan 4 kali. Terus aja. Sambil nyanyi ya. Dayung beragu di dalam. Pak, jadi gimana? Mendayung aja terus gitu ya? Ayo ya terus. Gayung terus Oke, ya. siap ya. Ayo ombaknya gede nih. Siap. Musik pacu jalur. Ini bukan ngayak beras, ini dayung. Bukan guys. Lihat, tuh lihat. Apa? Dodolnya udah mau jadi. Oh, coba Kamu sekali luar lagi. biasa banget Sekarang ya. giliran King Nasar yang jadi depannya. Aku ngapain? Di depan. Sini saya kasih jejar. Jatuh. Udah dong. Oke, siap Kamu ya. naik. Oke. King depannya, King depannya, King depannya. Oh, sebelah kamu ya. Ya. Oke, siap ya. Pacu jalur musik. Iya kan? Ilman. Kayak gitu ya. Dia tadi ada gaya begini loh. Ada gaya begini. Iya. Ada pargoynya. Ada pargoy keren ya. Banget, boleh kasih tepuk tangan buat Vino. Ini nggak gampang loh ya buat sobat Butuh ambiar. keberanian. Umur 11 Dia punya tahun. jiwa kesatria yang luar biasa Bener, loh. apalagi kemarin juga Vino baru Nggak bisa, Ngapain? King. Mau kemana? Mau kemana? Jalan-jalan ke Jatuh. kota Paris. Lihat rumah berbaris-baris. Bang, Ya. anterin saya ke situ dong, Bang. Ke rumah si kumis tipis. Kirain mau dikumis ya. Tapi Vino juga hebat banget karena kemarin baru saja mendapatkan penghargaan. Penghargaannya apa? Kita Iya. kasih lihat yang satu ini ya. Iya. Ini penghargaannya ceritanya apa? Dari Festival Pacu Jalur Tukang Tari Terbaik. Wow. Jadi dari perlombaan yang terakhir kemarin, Festival Event Pacu Jalur yang di Teluk Kuantan, jadi setelah diadakan oleh penilaian oleh panitia, dari 190 Peserta. 4 jalur yang ikut berlomba, 194 jalur, hampir 200 jalur. Jadi terpilihlah adik kita ini sebagai tukang togak luan penari jalur terbaik. Wih. Tapi peserta yang lain juga ada ikonnya anak kecil atau? Ada, setiap jalur punya itu. Punya ikon. Selalu anak kecil. Anak kecil. Selalu ada yang di depan anak kecil, timur ruang,
dan tukang ojek di belakang. Tapi dia yang Dia yang terbaik dari Oh, keren. 194. Hadiahnya dapat apa aja, Vino? Sepeda sama uang 500.000. Sepeda sama uangnya berapa? 500.000. 500.000. Dari Bapak Gubernur yang ngasih. Dari Bapak Gubernur Riau. Terima Riau. kasih banyak. Terima kasih Bapak, luar biasa. Melestarikan kebudayaan ini sampai menjadi kebanggaan dari Riau pastinya ya, termasuk dari daerah Kabupaten Kota Singgi. Tapi kalau misalnya dari Vino sendiri, pernah jatuh nggak? Pernah. Bisa berenang? Bisa. Jadi nggak takut sama sekali? Enggak. Pakai pelampung nggak sih sebenarnya itu, Pak? Pasti waktu latihan pertama-tama pasti Gini pernah aja. jatuh juga dong sayang. Wow. Iya dong. Pada waktu awal-awal masih sering-sering jatuh juga. Udah awal nggak pernah jatuh. Nggak pernah itu. Kalau nggak pernah anak daerah jatuh. suka berani-berani ya, dan mereka Itu kalau kayak tadi itu di kali, di laut atau di danau gitu sih? Sungai. 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 Awal latihan di mana? Langsung di sungai atau Di sungai. langsung di sungai? Wow. Kalau ombaknya gede gitu gimana? Kebetulan Kamu nggak takut? sungai kami kan airnya enggak tenang. Airnya nggak ada tenang ya. gelombang seperti Oke. laut. Tapi yang kita dengar di pacu jalur ini juga ada tradisi loncat dari perahu ya. Itu, nah kita kasih lihat fotonya buat sobat ambiar. Ada atraksi seperti ini. Nah ini memang diperbolehkan untuk lompat dari perahu. Sebenarnya sama seperti itu. Wow. Nah, Kenapa harus lompat, Pak? Kenapa harus lompat ya? jadi sama seperti perlombaan lain, kita di pacu jalur ini kan ada strategi. Aha. Nah, jadi salah satu strategi yang mungkin diambil oleh jalur tersebut untuk mengurangi beban dalam berpacu, ya anak pacu ini harus Lompat loncat. supaya semakin aerodinamis, supaya semakin lebih cepat ya. Iya, Jadi itu salah untuk satu. memecah anginnya juga jauh lebih mudah kalau nggak ada orang di depan. Tetapi Aha. Pino ini kan dari awal dulu tradisi kita itu selalu ada ikon yang dipertahankan. Nah, belakangan ini Togak Luan serta ada yang di belakang Togak Enja itu selalu disuruh terjun. Ini kan berisiko. Betul. Berisiko anak kecil loh. Tenggelam Batang Kuantan ini kan berisiko. Jadi enggak disarankan untuk terjun. Oke. Jadi yang disarankan itu adalah dari start sampai finish itu harus bertahan. Tetap berada di atas. Tetap berada di atas jalur. Kalau mereka Dan lompat beliau, itu hanya strategi tim dari tim yang lain supaya lebih cepat aja nyampe Iya, ke garis tapi itu finish. enggak mempengaruhi secara banyak. Karena yang penting ya kekuatan untuk mendayung aja gitu Iya. kan. Kalau Vino tapi pernah lompat tidak? Sekali aja? Pernah. Pernah. Sampai akhirnya tahun ini nggak lompat. Enggak lompat. Karena peraturannya memang tidak untuk Seharusnya lompat. Tidak disarankan untuk Tidak lompat. disarankan untuk Tapi itu banyak yang lompat, mereka kalau misalnya nyampe duluan akan menang atau diskualifikasi. Tidak ada diskualifikasi, Aha. tapi memang Tidak itu disarankan, jadi boleh tidak lompat disarankan atau sama tidak? sekali. Iya. Oke. Yang kita dengar kemarin ketika lomba pacu jalur di Riau, Bapak Sandiaga Uno, Iya. Bang Sandiaga Uno juga hadir ya? Hadir tahun yang lalu lah. Oh, tahun yang lalu. ini dia tidak hadir, mungkin ada kesibukan lain. Tahun lalu dia hadir sana. Kalau tahun lalu Bang Sandiaga Uno hadir, kasih apresiasi langsung kasih untuk para pemenang atau para peserta? Iya, ada semacam penghargaan dari pemerintah pusat dalam bentuk pendanaan pembiayaan kegiatan pacu jalur itu dari Waduh, kita happy banget ya, pemerintah pusat juga pastinya mendukung dan mensupport. akan dan semakin peduli dengan kebudayaan dari daerah masing-masing supaya lebih berkembang juga, karena kita juga sangat yakin ini akan sangat mendukung UMKM yang ada di daerah tersebut, karena dengan ada acara tersebut pasti UMKM juga bisa berkumpul, Bertambah tentunya bisa untuk berjualan salah satunya ya, dan Dan ini juga menjadi merupakan juga edukasi juga lah Betul. buat anak-adik Jadi dari atraksi daerah. dari data yang diambil kemarin itu, selama 5 hari pegelaran pacu jalur di Teluk Kuantan, itu kita perkirakan lebih kurang hampir 100 miliar uang yang berputar di. Ini kita juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu tempat kebudayaan yang kaya akan budaya. Betul ya. Dan kali ini kita juga ternyata sudah terhubung langsung dengan keluarganya Vino yang saat ini sedang menyaksikan kita bersama, lagi nonton bareng. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita akan coba terhubung langsung. Semoga bisa. Oke, sebentar ya. Kita ambil dulu. Wow, sudah berkumpul nih sang keluarga dari Vino. Baik, selamat pagi Bapak dan juga Ibu keluarga Vino. Assalamualaikum. Sebentar ya. Diterangin lagi Kak. Oke. Sebentar ya. Biar brightness-nya terang. Oke. Dicek dulu sini Kak, kasih ke sini Kak.
Oke, sudah ya? Oke. Oke, selamat pagi. Lah, gak ada yang ngomong loh. Halo. Tuh, ada Vino di sini. Lah, halo. Ada King Nasar sama Kira Delano juga di sana. Apa kabar? Vino, ini siapa aja deh yang lagi nonton? Ada mama kamu di sini. Oke, mamanya Vino yang mana mamanya Vino ya? Yang pakai baju apa putih? Yang pakai baju, Yang putih. Mamanya Vino yang mana? yang pakai baju jilbab hitam. Oke, yang pakai hijab hitam ya. Iya. Oke, buat mamanya Vino gimana ngelihat Vino sebagai anak yang berprestasi menjadi kebanggaan bukan hanya desa tapi juga dari kabupaten termasuk dari Provinsi Riau? Kami sangat terharu dan bangga sekali Vino udah bisa masuk TV. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya. Buat ibu ada ketakutan nggak kalau Vino ikutan lomba pacu jalur? Takutnya dia nanti kenapa-kenapa gitu di perahu. Ada ketakutan nggak? Takut sih bercampur was-was juga kalau Vino itu jatuh nanti gimana gitu. Tapi alhamdulillah dia pandai berenang. Oh, oke. Ibu pandai berenang nggak kalau ibu? Syarat wajib. Saya tidak. Tidak. Oke, baik. Iya, baik. Ibu terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman arisan di samping kanan kirinya. Ya Ibu, jangan lupa terus nonton pagi-pagi Ambiar ya Ibu. Senin sampai Jumat nonton Senin sampai selalu Jumat. ya. Jam 8.30 aja di Trans TV milik kita bersama, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Jadi tuh. syarat utama juga harus bisa berenang ya. Iya dong ya, tapi kita juga bangga Vino sudah menjadi kebanggaan bukan hanya keluarga tapi juga Kita untuk semuanya juga masyarakat di bangga, ya. Provinsi Riau. Semoga untuk tradisi ini terus dilestarikan Ya. karena semoga bukan hanya mendatangkan wisatawan lokal tapi juga dari mancanegara menjadi satu kembali kebanggaan tanah air. Kita punya satu acara yang harus terus diturun-temurunkan ya. Amin. Oke, dan buat Sobat Ambiar seperti janji kita bahwa kita juga punya bintang tamu lainnya. Ini juga ada sebuah kisah viral. Viralnya benar-benar membuat kita terenyuh sekali. Ada kisah viral di mana dua orang ibu yang melahirkan di Kabupaten Bogor, di mana mereka baru tahu 1 tahun kemudian ternyata bayi yang mereka miliki ini tertukar. Kita akan kasih lihat dulu kisahnya seperti apa. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan Ibu Siti dan juga kuasa hukumnya Bapak Muhammad. Ini dia Ibu Siti dan juga Bang Muhammad kuasa hukumnya. Ya. Terlebih dahulu kami ikut prihatin atas apa yang terjadi, tapi kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir meluangkan waktu untuk bisa bercerita kepada kita semua. Silakan boleh duduk untuk Bang Muhammad dan juga Ibu Siti. Pastinya ini juga menjadi kekhawatiran bagi siapapun yang menyaksikan kisah ini, apalagi untuk mereka yang saat ini sedang mengandung, tapi kita juga yakin bahwa rumah sakit di Indonesia juga tentunya melakukan tindakan secara profesional. Ini barangkali kejadian yang sangat jarang sekali terjadi, tertukarnya bayi. Bu Siti kalau boleh tahu melahirkan saat itu di tanggal berapa? Di saat itu tanggal 18 Juli 2022. 18 Juli 2022, 1 tahun yang lalu. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Laki-laki, baik. Ketika akhirnya Ibu mengetahui atau barangkali merasa atau ada Janggal. kecurigaan lah bahwa kayaknya bayi saya ini tertukar. Bukan anak saya. Itu di hari ketiga pas saya mau pulang. Dijadwalin pulang, pas bayi diantar ke saya jam 6 ya. Terus saya udah merasa benar-benar janggal dan juga ada perbedaan dari fisik. Oke, kejanggalannya seperti apa?
bahwa si bayi yang ada depan saya itu ya nggak ada kontak hati, benar-benar si bayi ini ada darah daging saya gitu. Oke, baik. Ibu ketika melahirkan secara normal atau sesar? Sesar. Sesar. Saat itu berarti bisa langsung bertemu dok sebetulnya ketika selepas dilahirkan? Itu saya lahiran tanggal 18 hari Senin ya. Setelah saya ketemu lagi sama bayi saya itu di hari Selasa tanggal 19. Oke, itu sudah bayi yang berbeda? Enggak, itu masih tetap bayi saya. Masih bayi yang sama? Baru hari yang ketiganya. Iya. Oke, dari hari kedua ketika pertama kali bertemu dan hari ketiga ketika ibu mulai merasakan kejanggalan, kalau bayi kan memang rata-rata secara fisik kalau yang baru lahir kan sulit untuk dibedakan ya. Tapi kalau ibu sudah melihat kayaknya kok ada yang beda, apanya gitu ya dari yang kemarin? Sempat diutarakan nggak? Itu sempat juga ya. Pas hari ketiga itu? Enggak, diutarakan sama suami. Pas hari mau pulang itu, kan emang kumpul kan sama suami. Sampai ngomong kayak gini sama suami, "Pak, kok kayaknya ini mah bukan bayi kita ya?" Kata bapaknya, "Tetap bayi kita mah," katanya gitu ya. "Enggak mah, apa beda banget sama yang semalam kan," gitu kata saya. Terus kata beliau, "Tetap dia juga ini rumah sakit itu nggak bakalan salah," kata beliau kan. "Rumah sakit segede gini masa sih," katanya, "tetap ini bayi kita." Terus ada tetangga yang satu kamar sama saya itu kan bener-bener bareng lahiran ya, tapi dia bayinya perempuan. "Bu, kalau misalnya emang bayi suka berubah drastis." Oh ya udah, saya udah nggak mempermasalahkan lagi. Oke, jadi di hari ketiga dan saat mau pulang cuman bilang ke suami doang, tapi tidak mengutarakan itu ke pihak rumah sakit. Tidak. Oke, buat Bu Siti anak keberapa? Itu anak keempat. Anak keempat. Anak keempat berarti yang sebelum-sebelumnya memang biasa di rumah sakit tersebut melahirkan? Normal di klinik terdekat. Oh, di klinik. Tidak di rumah sakit tersebut. Oh, baru kali ini proses persalinan di rumah sakit. Betul. Sebelumnya belum pernah sama sekali di rumah sakit. Oh, oke. Tapi kalau buat Bu Siti ya, setelah 1 tahun yang ibu rasakan dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai akhirnya merasakan bahwa ini kayaknya benar-benar bukan anak saya. Apa yang ibu rasakan? Ya walaupun ya perasaan saya untuk selama 1 tahun ya paling saya cuman bisa nangis dan bertanya-tanya anak saya ada di mana kan gitu. Terus sampai saya berupaya nanya-nanya ke orang-orang kan, kalau misalnya gelang ketukar itu kira-kira bayinya ketukar atau tidak. Jadi kan? udah mungkin perasaannya itu kayak bergejolak sendiri gitu. Betul. Ya. Oke, jadi selama 1 Feeling tahun seorang itu ibu ya. perasaan terus yang bermain ya, Betul. tanpa adanya bukti segala macam. Oke, baik, kita akan cari tahu selepas ini buat Sobat Ambiar bagaimana kisah perjuangan Ibu Siti untuk bisa mendapatkan kembali anaknya sampai akhirnya anak aslinya sudah berada di pangkuannya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.